Shalom, selamat pagi. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan buat pagi hari ini. Setiap kita boleh bangun, tubuh yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian syukur penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu di sepanjang malam tidur kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia. Engkau hadir di dalam hidup kami. Bahkan Engkau bertahta dalam hidup kami. Untuk kami berikan pujian, syukur, penyembahan kami kepada. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri kata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa Kau yang terang. Ku yakin Kau yang ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri kata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau ada di sini. Ku rasakan yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi kasihmu. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasa sayang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sebab hatiku memuji, sungguh besar kasih sebab hatiku menyembahmu. Kau besar, yang besar, yang besar, kau besar. Ku yakin kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Lepasan terjadi di sini. Kami menyembah, kami terpuji, meninggikan namamu. Ya Kami sembah, ya Allah. Kau sangat baik, selamat baik, selalu baik kekal. Selamatnya engkau baik. Sebab itu layaklah engkau dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya.
Haleluya. Sebab Engkau yang layak dipuji di sini, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya. Sebab tidak ada yang sepertimu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Terpujilah namamu, ya Allah baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami sembah, kami sembah. Pujilah namamu. Haleluya. Ajaib Engkau, dahsyat Engkau, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau. Kami muliakan namamu. Yesus Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Sebab Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat. Kau luar biasa. Di bumi, di surga Kau berkuasa.
Segalanya ada dalam kuasa-Mu. Bahkan hidup kami ada di dalam tangan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik, Kau baik, Kau baik. Sungguh baik. Selamat selamanya. Haleluya. Engkau perlindungan kami yang teguh. Kota benteng. Benar keselamatan kami. Kubu pertahanan. Kepadamu kami berlindung. Dan kami menjadi aman dan selamat. Terima kasih. Engkau pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Engkau jawaban kami yang tidak pernah salah. Engkau sumber segalanya bagi kami. Oh, sumber yang tak terbatas, semua ada padamu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau selamanya. Haleluya, haleluya. Kami tak takut, kami tak gentar, sebab Engkau beserta dengan kami. Engkau yang menjaga hidup kami. Engkau yang memelihara kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Pujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib. 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 Ajaib Kau Tuhan. Sewaktu kami mau terus berserah kepada-Mu, sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Engkau yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau Allah yang Shaddai, Allah yang Maha Besar. Kami tak takut, kami tak gentar, sebab kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu.
Untuk kami mau terus tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Mu di dalam kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah menjagaku, ya ku bimbang. Yesus lihat aku, tak bisa ku susah. Aku hidupku yang mendekatiku, Elsa, Elsa, gak berasa, Elsa, 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 ya Allah menjaga Yesus yang mendekatiku, Elsa, Elsa,
Sungguh Engkau Allah El Shaddai yang beserta dengan kami, yang menjaga hidup kami. Sebab kami tak takut, kami tak getar, sebab kami bersama dengan Allah El Shaddai, Allah yang memberkati hidup kami. Sebab kami mau terus tinggal di dalam penyertaan, hidup di dalam pemeliharaan, bertekun di dalam firman. Yang kami menikmati janji-janji firman-Mu dikenapi dalam hidup kami. Untuk pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya dan kami melakukan firman. Kami sambut firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan kok. Oke, baik. Selamat pagi, Pagi. Bapak Ibu semua. Ya, hari ini kami terjadi tolong-menolong. Seharusnya istri saya, tapi karena satu dan lain hal, ya kan, maka yang harus bertanggung jawab adalah para suami. Gimana suara saya bisa diterima dengan baik? Ya, jadi hari ini kita sudah sampai ke Yesaya 24 ya. Kita sudah sampai Yesaya 24. Di sini kita membaca dengan judul Nubuatan tentang Akhir Zaman. Jadi kalau bicara tentang akhir zaman ini kan kita sama-sama sudah mungkin sering mendengar bagi orang-orang yang sudah pernah ngikuti PA, ya kan? Sudah banyak membaca firman, ya kan? Bagaimana tentang hidup ini. Kita kadang-kadang dibuat ngeri-ngeri sedap, ya. Kalau kita lihat hari-hari ini di mana dunia semakin hari semakin ya kan tidak baik-baik saja, ya. Karena apa? Karena ini ulahnya manusia, ya. Jadi kita tahu bahwa kita bisa melihat yang lagi heboh hari-hari ini, lagi viral, yaitu tentang di Los Angeles, ya kan? Jadi di sini kita melihat tanda-tanda, ya kan? Kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Jadi kita sudah tahu, jadi maka itu apa yang kita harus persiapkan? Kita boleh bertanya pada diri kita. Mau jadi apa kita pun belum tahu. Karena beberapa penafsiran yang sudah hamba-hamba Tuhan lakukan, ya kan? Katanya Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang, tapi juga tidak datang-datang. Ada yang pernah sudah menjual semua hartanya, ya, tapi akhirnya tidak datang juga. Jadi kita nggak usah sampai terlalu takut sampai ke sana karena firman Tuhan katakan dia datang seperti pencuri, ya kan? Tidak ada yang tahu, ya, kecuali Bapa. Jadi sekarang ini yang kita harus siapkan bagaimana sesungguhnya hari-hari kita menghadapi dunia ini. Di dalam hidup ini apa yang mau kita lakukan? Saya bacakan nubuatan tentang akhir zaman.
ya kan, bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Jadi kita di sini kita sudah baca aja, wah luar biasa, ya kan? Sungguh Tuhan akan menanduskan, ya kan? Dan menghancurkan dan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat demikian nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki demikian nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan demikian nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam demikian nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang demikian nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Nah, jadi firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi bagi yang sudah benar-benar mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia akan tahu ya, apakah firman ini iya dan amin. Tapi kalau orang yang belum mengenal sama belum begitu memahami, ya kan, tentunya akan apa benar. Tetapi dengan seyakin-yakinnya saya katakan ini akan terjadi, ya kan. Jadi seperti apa yang dituliskan di pasal eh, 2, ya kan, dan 3 ini, ya kan. Jadi apapun ya di sini yang seperti nasib pembeli demikian si penjual, ya, yang pinjam meminjam, ya kan, demikian utang piutang, nanti waktunya itu tidak ada artinya lagi. Ya, hari ini kita masih punya arti. Ya kan, ada yang meminjam, ada yang dipinjam, ada yang menghutang, ada yang dipiutangin, ya kan. Jadi tapi kan nanti waktunya Tuhan itu sudah nggak ada artinya lagi. Kita boleh tahu, kita boleh lihat kalau kita baca di surat apa nanti ini media-media sosial bagaimana Los Angeles itu kan mereka berteriak-teriak, ya kan, seperti dikatakan apa nama firman ini, ya kan, bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama, bumi cemar karena penduduknya sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Nah, di sini saya lihat, ya kan, bumi ini hancur bukan oleh siapa-siapa tapi oleh karena ulah manusia, ya kan? Manusia yang kadang-kadang tidak pernah memikirkan bagaimana kebersamaan untuk menjaga bumi ini. Maka manusia itu kadang-kadang hanya ingin, ya kan, yang penting aku, ya kan, orang lain aku tidak pikirkan, ya kan. Banyak hal di dalam hidup ini sebetulnya kalau saya amati, ya kan, kadang-kadang saya pun sedih melihat, ya kan. Tentunya di dunia yang saya geluti, ya kan, kemarin kami diskusikan di dalam RND, ya kan, bahwa hari-hari begitu kejamnya manusia yang membuat produk makanan tapi tidak menjaga etika. Yang penting ya buat aku hari ini aku punya uang. Tapi yang menjadi korban adalah para pembeli, konsumen, ya kan? Yang sudah jelas-jelas, ya kan, borak itu tidak boleh, ya kan, dikonsumsi. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak pernah mengenal kebenaran. Maka saya sedih melihat, ya. Sebetulnya itu tidak boleh. Memang produk itu ditambahkan dengan borak, ya kan? Jadi sesuatu itu menjadi bagus, ya kan, menjadi apa nama dikunyah enak. Tetapi saya berbicara kepada tim R&D saya, kita nggak boleh pakai itu. Karena apa? Itu urusan mereka. Karena apa? Kalau ini sudah terjadi pada penggenapan firman Tuhan, apapun harta kita, apapun yang kita punya,
itu nggak ada gunanya lagi. Yang ada bagaimana pertanggungjawaban hidup kita kepada Tuhan, ya kan? Karena apa? Karena itu hanya sementara. Maka itu firman Tuhan katakan orang benar itu, ya kan, hidupnya akan diberkati. Jadi kalau kita lihat memang mereka hari ini mendapat upah, mendapat duit, mendapat uang yang banyak. Tapi bagaimana dengan rakyat-rakyat yang di bawah, ya rakyat yang miskin? Teringatlah saya ketika dulu waktu saya masih hidup miskin ya kan. Tapi dulu kan belum ada kimia-kimia yang bisa membuat demikian parahnya ya. Ini kelihatan bagus dimakan itu sudah jelas-jelas akan menimbulkan penyakit kanker, ya kan? Dan merontokkan semua imun-imun. Kita tahu hari ini begitu banyak orang sedikit, oh kena imun dan sebagainya, ya. Jadi memang dunia sudah sebegitu jahatnya. Maka saya bilang, ya kan, ujungnya apa? Ya Tuhan akan melenyapkan semua itu. Jadi kita harus hati-hati, ya kan? Tuhan akan menggenapkan firman-Nya kalau pada waktunya. Jadi kita harus tahu kita mau hidup seperti apa, ya kan? Nah, sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Jadi di sini kita tahu ya kan firman Tuhan sudah mulai digenapi ya kan apa yang terjadi air anggur tidak menggirangkan lagi dan pohon anggur merana dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Nah, jadi nanti air anggur pun tidak ada, ya kan? Tidak akan menggirangkan lagi. Ya, sekarang kalau kita bicara anggur punya nilai. Apakah pesta-pesta di mana, ya kan? Kita perjamuan juga menggunakan anggur. Tapi nanti tidak ada lagi, ya kan? Kegirangan. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam. Dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tidak lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Nah, di sini kita melihat ya, apa gunanya kita memiliki dunia ini, tapi kalau nantinya firman Tuhan digenapi kita jadi binasa, ya kan? Ujungnya apa? Kita dibawa ke lembah maut, yaitu neraka. Jadi pikiran saya ya hidup ini harus benar, ya kan? Jadi di sini kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang, yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi di tengah-tengah bangsa-bangsa. Yaitu seperti pada waktu orang menyolok buah zaitun, seperti pada waktu memetikkan susulan. Apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi memegahkan Tuhan. Mereka memakik dari sebelah barat, sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengan nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil, tetapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab para penggarong menggarong, yang terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam lubang, yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkat-tingkat langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur lulu, bumi gonjang-ganjing. Bumi terhuyun-huyun sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat dan
ia reba dan tidak akan bangkit lagi. Nah, di sini kita tahu bahwa apapun yang kita buat di dunia ini, ya kan akan diukur, akan ada akibatnya, ya kan. Nah, kalau kita banyak melakukan hal-hal jahat, kita lihat ya, ia reba dan tidak akan bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umat. Nah, di sini kita bisa melihat dan saya mengajak kita marilah ya dengan membaca ini Tuhan itu pasti menggenapi firman-Nya. Kadang-kadang ya dulu teman-teman suka ngomong begini. Sudah lagi dari lagu dari dulu ya. Itu ada lagunya kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Tidak kembali-kembali katanya. Nah, saya sih nggak pernah me, berdebat dengan orang seperti itu. Yang saya mau jalankan bagaimana Tuhan ini mau kembali itu bukan urusan saya. Urusan Tuhan, tapi bagian urusan saya bagaimana kita hidup bisa menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan dan sesama kita saling mendopang, saling menasehati, ya kan, saling mengingat, ya, karena hidup ini tidak bisa sendirian, ya. Kalau kita mau hidup sendirian, kita rasa, oh saya nggak butuh orang lain, tidak mungkin juga. Karena apa? Meskipun kita ada uang, kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Maka itu hidup berkomunitas itu sangat sangat berarti. Karena apa? Ketika manusia kita ini tidak ada yang hebat. Ya, manusia kita itu tidak bisa yang kita katakan aku yang paling hebat. Tidak bisa. Ya kan? Saya tidak pernah merasa seperti itu karena apa? Karena saya tahu hidup ini butuh orang lain. Ya, kita nggak usah egois, kita nggak usah merasa kita yang paling pintar, tapi kita yang menjadi orang-orang yang berarti. Ya, jadi kalau orang yang bisa kita ajak untuk jadi baik, kenapa tidak? Ya kan, kalau orang tidak mau, tidak usah kita paksakan. Jadi juga di dalam keluarga, kemarin istri saya bincang-bincang bagaimana ya, lakukanlah perintah-perintah Tuhan itu, dia bilang. Supaya apa? Jadi dalam suami istri kadang-kadang kita juga selalu harus ada komunikasi, diskusi, ya kan? Bagaimana hidup ini, ya. Dan janganlah sampai suami istri itu ya tidak pernah rasa eh, rendah hati, ya. Kalau kita tidak pernah punya rasa rendah hati, kita selalu merasa kita paling benar. Ya, kita harus suami istri saling apa? Saling mengingatkan, ya, saling memberi, ya kan, masukan. Saling kita harus seimbang. Edko bilang keseimbang itulah kunci kehidupan. Ya. Jadi kalau kita suami istri hidup yang selalu tidak ada ya kata saling ujungnya apa? Keluarga itu akan bertempur terus sehingganya apa? Anak-anak kita jadi korban. Ya, jadi saya rasa sebelum Yesus ya kan Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya kita harus mulai memperhatikan bagaimana kehidupan suami istri, ya. Bagaimana hidup kita memimpin keluarga. Tentunya pria-pria ya kan harus bertanya kepada istri dan istri pun jangan diam-diam. Karena apa? Urusan keluarga ya saya begitu diberi apa nama satu eh, kemurahan Tuhan ya. Saya selalu rindu kalau lihat keluarga-keluarga berantem ya, keluarga-keluarga yang
selalu seperti apa nama kucing dan anjing, ya kan? Nah, itu membuat sedih. Karena apa? Kita hidup tidak lama dunia ini. Kita hidup, kita mau jadi berarti buat apa? Yang pertama itu kita jangan bilang untuk orang luar. Kita yang paling penting itu untuk lingkungan kita, yaitu keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Karena saya pernah dulu, ya kan, apa juga belum begitu mengenal kebenaran tentang hidup berumah tangga, ya kan. Jadi saya tidak begitu. Saya pikir istri saya boleh ngurus anak. Saya cari duit terus, ya. Tapi ada kekeliruan, ya. Saya hari ini tidak banyak ngomong kesalahan. Kalau kesalahan itu sudah diajar, kita masih tidak mengikuti, itu namanya kesalahan. Tapi kalau kekeliruan itu kita ingin sesuatu yang lebih baik, tapi sesungguhnya itu melanggar firman Tuhan, ya kan? Nah, jadi kita jangan apa nama merasa, ya kan, kita, ya, Tuhan itu ini banyak saya lihat ya di sinode yang kami lama, ya kan. Kenapa banyak anak-anak hamba Tuhan itu ujungnya apa? Nyalib bapaknya. Karena itulah, ya kan. Nah, di pelajaran itulah saya mulai berubah. Jadi kita ada keseimbangan. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan maunya apa? Tuhan berkata, ya marilah kepadaku, hai kau yang letih lesu dan beban berat. Ya, tapi dikatakan di situ menurut penafsiran saya, ya kan, perenungan saya, Tuhan itu maha baik. Dia nggak pernah menyuruh kita, tapi karena kita ini kadang terlalu, ya, jadi pahlawan, ya. Tuhan itu sebetulnya tidak perlu kita apa nama wah, saya mau jadi pahlawan Kristus, betul. Tapi pahlawan seperti apa? Ya, kalau dalam keadaan di yang kita baca firman Tuhan, Tuhan itu selalu baik hati sama kita. Dia ingin kita baik-baik semua. Dia tidak mau ada anak-anaknya eh, hidup tidak baik. Seperti tentunya Bapak kepada anak-anaknya. Demikian juga Tuhan itu adalah kepada kita ya, sebagai anak-anak. Jadi pada kesempatan ini, ya kan, marilah kita lakukan, ya kan, sebelum kedatangan Tuhan, ya kan, sebelum dunia diporak-porandakan Tuhan, hidup kita tetap sudah menjadi berkenan kepada Tuhan. Ya, demikian Her, ya kan, saya kembalikan mungkin di teologianya Heri akan jelaskan, ya kan, lebih detail. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Kau Simon buat sharing firman pagi ini. Jadi bicara tentang nubuatan akhir zaman, 4 pasal ke depan kita akan belajar. Nah, tentu selain apa yang sudah disampaikan oleh Kau Simon untuk kita memperhatikan hidup kita terus berfokus pada Tuhan. Ada beberapa hal, beberapa kebenaran yang harus kita pegang teguh berkaitan tentang akhir zaman. Yang pertama bahwa apa yang Tuhan nubuatkan tentang akhir zaman itu pasti akan terjadi. Dari apa yang sudah kita lihat sampai hari ini, semua peristiwa dan kejadian itu sudah mengarah untuk penggenapan janji firman Tuhan. Karena kita tahu semua janji firman Tuhan, nubuatan-nubuatan sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Kalau kita baca pasal 24 yang memang seperti mengerikan. Dan kalau kita bandingkan dengan keadaan sekarang, mungkin kita akan berpikir, ah mana mungkin lah seperti apa yang digambarkan oleh kitab Yesaya ini. Tapi sederhananya seperti ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering dan suka nonton film, kan banyak film-film tentang future, masa depan khususnya. Yang kadang kita pikir, ih canggih banget ya teknologinya ya. Dulu nonton Star Trek, dulu nonton film-film, wah kayaknya layar itu nggak perlu pakai ini, tinggal di udara kayak gini-gini, sentuh, muncul layar. Dulu kita pikir nggak mungkin, tapi mungkin. Dan sekarang sudah jadi. Banyak yang kita pikir dulu, itu kan cuma fiksi, itu cuma imajinasi. Tapi semua jadi. Nah sama kalau Bapak Ibu juga pernah lihat film-film
tahun 2040, tahun 2050, bumi benar-benar hancur, orang hidup dalam ketakutan di dunia bawah tanah. Nah, gambaran seperti itu akan terjadi. Dan seperti yang tadi Pak Simon juga sudah sampaikan, terjadinya tiba-tiba saja, seperti pencuri kedatangan Tuhan digambarkan. Hari-hari ini di Indonesia secara khusus ada begitu banyak orang yang ketakutan tentang informasi megatrust. Ya, sekali lagi, itu benar, bisa saja terjadi walaupun nggak tahu kapan. Tapi begitu megatrust terjadi, selesai. Pulau Jawa bisa terbelah, Pulau Sumatera bisa terbelah, tsunami bisa meluluhlantahkan. Belum lagi kalau perang, tiba-tiba negara-negara yang punya nuklir perang, selesai. Walaupun sampai hari ini, ya firman Tuhan katakan hal itu belum terjadi karena masih ada yang menahannya, itu orang percaya, Roh Kudus. Tapi kalau udah tiba-tiba saja, saat. Nah makanya karena kondisi sepertinya seperti awal tadi Pak Simon katakan, wah dari dulu udah dengar tentang akhir zaman, tapi nggak datang-datang juga. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Petrus 3, mulai ayat yang pertama, 2000 tahun yang lalu Petrus juga sudah ingetin, ya nanti akan muncul pengejek-pengejek yang ngomong, anak mana lah janji tentang kedatangannya tuh, mana dari dulu juga nggak datang-datang. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka masih mau menikmati hidup duniawi mereka. Jadi kalau diceritakan tentang, wah Yesus mau datang, nanti keadaan akan hancur. Mereka ngomong, enggak lah, buktinya sekarang enggak. Ya samalah seperti kalau kita sering nasihati anak-anak Bapak Ibu. Hati-hati ya, kalau main jangan begini begitu, nanti celaka. Ah enggak lah, buktinya enggak. Iyalah, belum kejadian memang belum. Nah banyak manusia kan kalau dinasehati kayak gitu. Makanya satu pesan Yesus apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Hidup itu hati-hati, kata kitab Yosua. Berdoa dan berjaga-jaga, mengantisipasi. Nah, ya itu tadi. Makanya Yesus juga katakan jangan kekanak-kanaan. Kan anak-anak seperti itu. Kalau dinasehati belum kejadian, ada lah papa nih, mama nih. Nanti kalau sudah kejadian, barulah. Nah, begitulah tentang akhir zaman gambaran seperti itu. Tapi percayalah janji firman Tuhan, nubuatan itu pasti akan terjadi. Ya bumi yang kita diami sekarang ya akan diluluhlantahkan untuk di eh, restorasi, untuk dipulihkan jadi langit baru, bumi baru. Tapi sekali lagi, berita kedatangan Yesus, berita akhir zaman, itu tidak boleh menakutkan bagi kita orang yang percaya. Karena percayalah, janji firman Tuhan itu ya dan amin. Tentang penghancuran juga pasti akan terjadi, tapi tentang perlindungan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, itu Tuhan juga akan nyatakan. Jadi sama seperti kita nggak kepikir dunia ini kok bisa secepat ini perubahan teknologinya, gimana bisa jadi seperti ini. Seperti itulah kita juga nggak bisa pahami bagaimana nanti cara Tuhan melindungi kita. Bagian kita pokoknya berdoa dan berjaga-jaga, percaya kepada firman Tuhan, lakukan saja apa yang firman Tuhan ajarkan. Udah titik. Karena udah nggak kejangkau dengan pikiran kita. Tapi sekali lagi, kebenaran adalah firman Tuhan itu pasti digenapi. Akhir zaman itu sudah di depan mata. Bahkan kita bukan cuma di akhir zaman, tapi akhir dari akhir zaman. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu menonton 5 seri uh, khotbah yang saya kirimkan di grup Koramdeo. Ya itu hanya untuk sebatas pengetahuan supaya kita bisa terbuka dan terlihat semakin berjaga-jaga. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Daripada kita masa bodoh, kita cuek, tiba-tiba, set, wah kita nggak siap. Tapi sekali lagi, selama kita fokus saja dengan Tuhan, lakukan saja firman Tuhan, hidup saja seperti apa yang kita jalani hari-hari ini. Juga nggak usah tiba-tiba jadi orang aneh,
nggak usah, seperti yang Pak Simon juga sudah sempat sampaikan, tahun 90-an awal itu sempat heboh tentang akhir zaman, sampai orang ketakutan, jual tanah, jual rumah, jual ini. Wah, ini sudah 30 tahun lebih, tinggal gigit jari. Paling tidak, saya pernah ketemu dengan satu dua orang, nyesel Pak, aku jual dulu. Kalau nggak aku jual tanah aku sekarang sudah MM-an. Ya nggak usah disesal juga. Keputusan udah kamu buat 30 tahun yang lalu, jual semua harta benda kamu. Ada begitu banyak kan peristiwa di awal tahun 90-an di Korea, di daerah Amerika. Mereka jual semua harta kumpul, habis itu selesai. Dan Tuhan nggak ngajarin kita sampai seperti itu untuk takut. Doa, berjaga-jaga, jalani saja hidup, dan hidup menghasilkan buah, yaitu karakter semakin serupa Kristus, setia melayani Tuhan, terus menghasilkan jiwa-jiwa baru. Udah, itu saja lakukan dengan fokus. Bekerja, bekerjalah seperti masih 1000 tahun lagi Yesus datang. Punya rencana apa, berdoa, laksanakan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan jadi orang aneh karena ketakutan. Tapi juga jangan sampai kebablasan seperti para pengejek. Ah, manalah, Pak, udah puluhan tahun aku dengar khotbah akhir zaman, gak jadi juga. Akhirnya kita ngikutin hidup duniawi. Nah, itu juga jangan, Bapak Ibu. Jadi harus seimbang kita, Bapak Ibu. Berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena sekali lagi, janji kedatangan Yesus akhir zaman itu pasti terjadi. Dan hari-hari ini sudah semakin jelas sekali terbuka di depan kita. Walaupun masa dan waktunya nggak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Dan kita nggak usah cari tahu, kecuali kita membaca tanda-tanda zaman, kata firman Tuhan. Itu kita diajar untuk melihat tanda-tanda zaman. Supaya apa? Ya supaya kita berjaga-jaga tadi Bapak Ibu. Supaya nggak terlena. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Jadi mari terus berdoa dan berjaga-jaga. Terus setia kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, terima kasih Ko Simon. Saya serahkan kepada Hengki. Silakan. Ya, silakan Willy. Nanti ditutup sama Pak Simon. Mari Bapak Ibu kita siapkan doa syafaat kita. Bapak ya, mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, mengingatkan kembali kepada kami untuk selalu berjaga-jaga Tuhan. Untuk selalu taat kepada firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu Engkau akan genapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan penuh dengan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pak Simon yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau memberkati setiap kesehatannya, setiap pelayanannya, setiap kerjaan usahanya Tuhan. Kau berkati juga. Berkati istri, anak-anak, hingga cucunya Tuhan. Kami serahkan hidup Pak Simon ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anaknya Pak Ramli, Caleb Nainggolan Tuhan yang hari ini mengikuti tes OSCE untuk prakoas Tuhan. Kasih hikmat Tuhan, kecerdasan Tuhan untuk melalui tes ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ya, untuk setiap apa yang dilakukan oleh anaknya Pak Ramli, Caleb ini Tuhan, memberi kemuliaan untukmu Tuhan. Kami percaya Tuhan anak ini akan menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Caleb ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan memberkati setiap anggota Koram Deo ini Tuhan. Baik itu di setiap kesehatannya, setiap pelayanannya mereka Tuhan. Dan setiap keluarga kami Tuhan. Pekerjaan, usaha kami Tuhan. Kau berkati juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau memberkati, melindungi, menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Khususnya bangsa Indonesia Tuhan. Kau memberkati, biarlah damai sejahtera Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan menyertai bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden, Wakil Presiden, hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Kasih roh, hikmat, takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusannya Tuhan,
berasal daripadamu Tuhan. Biarlah bangsa ini dibawa semakin hari semakin baik Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Banyak orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini dimenangkan oleh oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau serahkan setiap aktivitas kami, baik pagi ini sampai dengan seterusnya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami datang dengan bersyukur kepadamu Bapa, karena pagi ini kami boleh sama-sama kembali bertemu berkaram Deo. Kami mau Tuhan hidup kami selalu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami dapat lakukan, kami mau lakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Engkau tolong setiap kami percaya Tuhan. Hari ini meskipun ada teman-teman kami yang masih mengalami pergumulan, Tuhan Engkau jawaban dalam hidup mereka. Dan kami percaya semua apa yang kami rindukan, kalau kami benar-benar melakukan di hadapan-Mu dengan benar, Engkau akan campur tangan untuk memulihkan. Terpuji namamu, dan saat ini kami mau terima berkat Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, dan anugerah dari Bapa di surga menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ki, kue di rumah masih banyak lagi. Thank you. Ya, Pak.